ada yang datang ke rumah itu dan apa yang dilihat Rendra di antara putrinya dan asisten rumah tangga itu mengubah hidupnya selamanya. Kamu tidak akan percaya apa yang dia dengar saat membuka pintu. Selama hampir batu tahun, Rendra telah membangun kerajaan bisnis yang luar biasa. Rekeningnya penuh, usahanya tersebar di berbagai kota besar dan dunia bisnis Jakarta seolah berputar mengikuti langkahnya. Namun di balik semua itu, rumahnya yang megah di Megan pinggiran Jakarta terasa seperti tempat yang mati. Villa besar itu memiliki lantai marmer yang mengkilap lampu, gantung mewah yang didatangkan dari luar negeri, dan taman belakang yang tampak seperti halaman istana. Tapi setiap malam, satu-satunya suara yang paling keras adalah kesunyian itu sendiri. Apa artinya memiliki segalanya jika orang yang paling kamu cintai berhenti bersuara? Sejak Lastri pergi dalam sebuah kecelakaan yang tidak pernah bisa diprediksi siapapun, ada sesuatu di dalam rumah itu yang ikut hancur dan tidak. Tapi, yang paling menyakitkan bukan keheningan Rendra, melainkan keheningan putrinya, Naura. Gadis kecil yang saat itu baru berusia 4 tahun tiba-tiba berhenti berbicara sama sekali. Dia tidak menangis, tidak berteriak, tidak tertawa, hanya menatap. Dengan pandangan kosong seolah suaranya ikut pergi bersama ibunya. Dokter-dokter terbaik Jakarta menyebut ini sebagai trauma berat. Para psikolog anak dengan tarif paling mahal berbicara tentang duka mendalam yang dialami oleh seorang anak kecil. Para pengasuh berpengalaman sudah mencoba segala cara, mulai dari permainan, terapi wicara, musik hingga mendongeng setiap malam. Tidak ada yang berhasil. Naura tetap terkurung dalam dunianya yang sunyi. Rendra yang biasa menutup kontrak bernilai miliaran rupiah hanya dalam satu panggilan telepon tidak mampu membuat putrinya mengucapkan satu kata pun, dan itu perlahan menghancurkannya dari dalam. Masalahnya bukan sekadar rasa sakit, melainkan rasa bersalah yang terus menggerogoti. Malam kecelakaan itu, Rendra sedang berada di sebuah pertemuan bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Ia selalu bertanya-tanya, apakah segalanya akan berbeda jika ia pulang lebih awal? Pertanyaan itu menghantuinya seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Villa yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi istana. Para pembantu berjalan dengan hati-hati. Tidak ada yang berbicara lebih dari yang diperlukan. Bahkan angin pun seperti meminta izin sebelum masuk. Tapi apa yang tidak diketahui Rendra adalah bahwa takdir sedang menggerakkan sesuatu jauh dari tempat itu. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana jalanan masih berupa tanah dan mimpi terasa lebih besar dari rumah-rumahnya. Sari sedang melipat cucian sambil menghitung pengeluaran di buku tulis. Lusu, ayahnya yang sakit membutuhkan obat. Adik-adiknya butuh perlengkapan sekolah dan ia sendiri membutuhkan keajaiban. Ketika melihat pengumuman lowongan asisten rumah tangga di sebuah rumah besar di kota Sarau, ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini adalah kesempatan. Dia tidak tahu bahwa pekerjaan itu akan mengubah hidupnya dan bahwa dia satu-satunya orang yang mampu memecahkan keheningan paling menyakitkan dari segalanya. Karena terkadang bukan uang yang menyelamatkan sebuah keluarga, melainkan sebuah melodi. Dan melodi itu hampir tiba. Rendra bisa bertahan menghadapi rapat-rapat yang tidak ada habisnya, pengkhianatan dalam dunia bisnis, dan kerugian yang besar sekalipun. Tapi satu hal yang tidak bisa dia tahan adalah keheningan putrinya. Setiap pagi dia masuk ke kamar Naura dengan harapan yang hampir mustahil. Berharap mendengar bisikan kecil, sebuah teriakan suara. Apa saja yang dia temukan hanyalah sepasang mata besar yang menatap jendela dengan sedih. Bisakah seorang anak sekecil itu menanggung beban yang sebesar itu? Kamar Naura masih sama.
Persis seperti hari kecelakaan itu terjadi. Baju-baju yang dulu dibelikan Lastri masih tergantung rapi di lemari. Boneka-boneka masih berada di tempat yang sama. Rendra tidak mengizinkan. Siapun memindahkan apun. Seolah menjaga keteraturan itu adalah cara putus asasanya untuk menolak kehilangan. Pengasuh silih berganti datang dan pergi. Perempuan-perempuan berpendidikan dengan berbagai sertifikat dan pengalaman dari luar negeri. Ada yang mencoba pendekatan disiplin terstruktur. Ada yang menggunakan metode stimulasi emosi modern. Bahkan salah satunya membawa seperangkat alat musik. Tidak ada yang berhasil. Naura tidak bereaksi sama sekali. Pembantu mulai berbisik bahwa villa itu dikutuk oleh kesedihan. Mereka tidak mengatakannya dengan keras. Tentu saja. Tapi suasananya memang berat. Udara terasa dingin bahkan di tengah musim kemarau. Rendra mulai pusing semakin larut. Bukan karena tidak ingin bertemu putrinya, melainkan karena tidak tahan. Merasa tidak berdaya di hadapannya. Pria yang menguasai pasar bisnis itu tidak mampu menaklukkan keheningan seorang anak perempuan berusia 4 tahun lalu. Pada suatu Senin pagi, Sari datang dia. Tidak membawa ijazah universitas atau surat rekomendasi dari keluarga. Terpandang. Hanya sebuah koper kecil. Seragam sederhana. Dan sebuah gitar akustik tua yang terbungkus dalam tas kain yang sudah usang. Kepala pelayan memandangnya dari atas ke bawah dengan ekspresi ragu yang jelas. Kami tidak butuh penghibur di sini, katanya dengan nada kering. Sari tersenyum dengan rendah hati. Saya tidak datang untuk bernyanyi, Pak. Saya datang untuk bekerja. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa gitar itu bukan sekadar benda biasa. Itu adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan ibunya sebelum meninggal. Sari sudah bernyanyi sejak kecil. Dia bernyanyi sambil membersihkan rumah, sambil memasak, sambil menangis diam-diam agar adik-adiknya tidak mendengar. Hari pertama, Naura mengamatinya dari ujung koridor. Sari sedang berlutut, membersihkan lantai, mendengungkan lagu lama dengan suara yang sangat pelan. Sebuah lagu tentang bintang dan janji-janji. Suaranya hampir tidak bis. Tapi ada sesuatu yang berubah. Naura melangkah beberapa langkah lebih dekat. Dia tidak berbicara, tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, matanya tidak lagi terlihat kosong. Dan meski Sari tidak menyadarinya saat itu, lapisan es itu mulai retak. Karena ada luka-luka yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu pengetahuan, tapi hati selalu tahu caranya. Hari-hari pertama, Sari menjaga jarak. Dia tahu posisinya. Dia asisten rumah tangga baru. Tidak lebih dari itu. Dia tidak melampaui batas, tidak mengajukan pertanyaan, tidak berpendapat, hanya bekerja dalam diam. Meski diamnya berbeda dengan diam yang ada di villa itu, diamnya penuh dengan kehidupan. Naura mulai mengikutinya. Seperti bayangan kecil, tidak berbicara, tidak meminta ampun, hanya duduk lantai sambil mengamati Sari bekerja dengan mata besar yang seolah menyimpan beban dunia. Sari berpura-pura tidak memperhatikan kehadiran gadis kecil itu, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang sakit. Dia pernah melihat tatapan itu sebelumnya pada adik-adiknya sendiri. Ketika ibu mereka meninggal, campuran antara ketakutan dan kehampaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan dia bertanya-tanya, jangan-jangan Naura bukan kehilangan suaranya, melainkan kehilangan keinginan untuk menggunakannya. Suatu sore, ketika seluruh pegawai sedang berada di dapur, Sari selesai membersihkan ruang tamu utama. Villa itu sunyi sempurna. Dia menoleh dan melihat Naura duduk di sofa sambil memeluk boneka. Kamu suka musik? Tanya Sari dengan lembut. Naura tidak menjawab,
tapi tidak pergi. Sari ragu sejenak. Dia tahu seharusnya tidak membuang waktu, tapi dia juga tahu bahwa hati tidak mengenal kontrak kerja. Dia naik ke kamar pelayan kecilnya dan turun, membawa gitar tua itu. Dia duduk di lantai, melipat kedua kakinya, lalu mulai memainkan melodi sederhana. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dibuat-buat. Sebuah lagu anak-anak tentang seekor burung kecil yang takut terbang. Sampai suatu hari dia menyadari bahwa sayapnya selalu ada di sana sejak awal. Naura mengangkat kepalanya tidak langsung, tidak dramatis, tapi jari-jari kecilnya mulai bergerak mengikuti irama. Sari terus bernyanyi pelan seperti bernyanyi untuk angin. Dan kemudian, terjadilah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun selama berbulan-bulan. Naura tersenyum kecil malu-malu. Hampir tidak terlihat tapi nyata. Sari merasakan ada yang menyesak tapi dia tidak berhenti bernyanyi. Dia tidak ingin merusak momen itu. Keesokan harinya, dia melakukannya. Dan hari berikutnya, dan hari berikutnya sampai suatu sore saat sedang menyanyikan bagian refrain, dia mendengar sesuatu yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Naura mengulang satu kata dari lagu itu. Sari terdiam. Mungkin hanya imajinasinya. Mau coba lagi? Tanyanya dengan suara bergetar. Gadis kecil itu menatapnya lurus dan kali ini lebih jelas. Dia menyanyikan satu kalimat pendek, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Dan yang tidak diketahui Sari adalah bahwa tepat saat itu, Rendra baru saja tiba lebih awal dari biasanya dan sedang mendengarkan semuanya dari balik koridor. Rendra hampir tidak pernah pulang lebih awal. Hari itu terjadi begitu saja tanpa rencana. Sebuah pertemuan dibatalkan mendadak. Sebuah kontrak ditunda. Jalanan Jakarta yang biasanya macet tiba-tiba mengalir lancar. Tidak ada yang terasa luar biasa sampai dia melangkah masuk ke dalam rumahnya sendiri. Lalu dia mendengarnya sebuah melodi. Instingnya pertama adalah mengerutkan dahi. Di rumah ini, musik sudah menghilang. Sejak Lastri pergi, tidak ada yang berani memutar sebuah lagu pun itu adalah aturan tak tertulis yang semua orang mengerti. Dia berjalan menyusuri koridor dengan dahi yang tegang dan kemudian dia mendengarnya. Sebuah suara kecil rapuh sedang bernyanyi. Rendra berhenti sepenuhnya. Tas kerjanya jatuh dari tangannya dan membentur lantai marmer dengan suara keras yang bahkan tidak dia sadari. Tidak mungkin. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu tidak mungkin tertukar dengan siapapun. Itu suara Naura. Setelah hampir batu tahun dalam keheningan mutlak, putrinya bernyanyi. Dia melangkah perlahan mendekati sumber suara, seperti khawatir gerakan sekecil apapun akan memecahkan keajaiban itu. Dari ambang pintu, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Sari duduk di lantai dengan gitar tuanya bersandar di dadanya. Di hadapannya, Naura berdiri dengan tubuh sedikit bergoyang, mengulang kalimat terakhir lagu itu dengan cara yang kaku dan menggemaskan seperti anak-anak. Tidak sempurna, tidak keras, tapi itu adalah suara dan itu mengubah segalanya. Rendra merasakan sesuatu yang tidak dia rasakan sejak hari pemakaman Lastri. Mata membakar matanya. Bagaimana ini bisa terjadi, dokter-dokter? Terapi-terapi para spesialis ternama. Tidak ada yang berhasil melakukan apa yang perempuan muda dengan seragam sederhana dan gitar butut itu lakukan. Dalam diam. Siapa sebenarnya dia? Naura bernyanyi lagi. Kali ini lebih jelas. Dan kemudian terjadi sesuatu yang lebih. Gadis kecil itu menatap Sari dan tertawa. Kecil tidak. Terbiasa seperti sesuatu yang sudah lama berkarat. Tapi itu adalah tawa. Rendra meletakkan tangannya di dada seperti
kehabisan napas. Bertahun-tahun dia mencoba membeli solusi dan sekarang dia memahami sesuatu yang menghancurkan. Cinta tidak bisa dibeli. Sari tanpa menyadari dirinya sedang dia mati. Memeluk gadis kecil itu dengan lembut. Saat lagu selesai. Kamu luar biasa. Juara. Bisiknya Rendra merasakan. Sesuatu di dalam dirinya pecah, tapi bukan karena sakit. Itu adalah ES yang mencair. Untuk pertama kalinya sejak Lastri pergi, villa itu tidak terasa seperti tempat yang mati. Rasa. Tapi apa yang tidak diketahui Rendra adalah bahwa keajaiban ini akan membawa konsekuensi. Karena ketika sebuah hati mulai berdetak lagi, keinginan pun terbangun. Dan di mana cahaya mulai tumbuh, selalu ada seseorang yang siap memadamkannya. Widya tidak terbiasa kehilangan apapun yang menjadi miliknya. Putri dari salah satu keluarga. Terpandang di Jakarta anggun penuh perhitungan dan terdidik sempurna untuk bergerak di antara para pengusaha dan orang-orang berpengaruh. Dia selalu tahu apa yang menjadi takdirnya, menikah dengan pria yang kuat dan membangun kerajaan yang lebih besar lagi. Dan Rendra adalah pilihan yang sempurna. Pertunangan mereka tidak lahir dari cinta, melainkan dari kepentingan bersama. Setelah kepergian Lastri, kedua keluarga menganggap ini adalah langkah terbaik untuk kestabilan emosional dan sosial. Sebuah aliansi strategis yang dibalut dengan kesan dukungan. Tapi sesuatu sedang berubah. Widya menyadarinya malam itu juga ketika Rendra pulang lebih awal untuk makan malam. Dia tidak tampak jauh seperti biasanya. Dia tampak berbeda. Ada sesuatu di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Kamu terlihat tidak biasa, komentarnya sambil meletakkan gelas teh di atas meja. Hanya hari yang panjang, jawab Rendra tanpa ingin memperdalam. Tapi bukan itu yang menarik perhatian Widya. Di tengah makan malam, Naura muncul di ruang keluarga dan bergumam. Ilan. Suaranya hampir tidak terdengar. Widya langsung kaku. Dia baru saja gumamnya. Rendra tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk sambil menahan diri agar emosinya tidak tumpah. Widya memaksakan senyum. Kabar yang bagus sekali, katanya dengan nada yang terukur. Tapi di dalam ada sesuatu yang menyala karena Naura tidak pernah bereaksi selama bertahun-tahun dan sekarang tiba-tiba bersuara lagi. Siapa yang menyebabkan perubahan ini? Tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Salah satu pembantu menyebut dengan penuh semangat bahwa asisten rumah tangga baru itu punya sentuhan yang luar biasa dengan anak kecil. Bahwa sejak Sari bernyanyi di suasananya terasa berbeda. Nama itu bergema di benak Widya seperti sebuah peringatan. Sari seorang pembantu, orang asing, puan tanpa nama keluarga yang berpengaruh. Namun, dialah yang berhasil melakukan sesuatu yang bahkan dia sendiri calon istri tidak pernah mampu lakukan. Malam itu, sementara Rendra memperhatikan putrinya, menggambar dengan cara yang berbeda dari Widya menatap Rendra dan melihat sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Kekaguman bukan kepadanya, melainkan kepada seseorang yang lain. Sejak kapan seorang pembantu punya kekuatan itu? Widya tidak percaya pada kebetulan. Dia percaya pada ancaman. Dan apa yang tadinya terasa seperti perubahan kecil pada diri Naura kini mulai terasa seperti awal dari sebuah kehilangan. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi karena Widya tidak pernah kehilangan tempatnya. Apalagi di hadapan seseorang yang tugasnya mengepel lantai. Sejak sore itu, ketika dia mendengar Naura bernyanyi, Rendra tidak lagi menjadi orang yang sama. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah rasa syukur. Tidak lebih dari itu. Sasa, terima kasih kepada perempuan muda yang
telah melakukan hal yang mustahil. Tapi, setiap kali Sari berjalan melewati koridor dengan seragam sederhananya dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Dia memperhatikannya tanpa Sari sadari. Cara dia membungkuk setinggi Naura untuk berbicara dengannya, cara dia merayakan setiap kata baru seolah itu adalah harta karun. Cara dia tidak pernah berusaha menonjol tapi tetap bersinar. Sejak villa itu terasa lebih hangat, Naura tidak lagi mengurung diri di kamarnya. Dia mulai turun ke dapur, menggambar di ruang tamu, bahkan mulai mengucapkan kalimat-kalimat lengkap, meski masih dengan suara pelan. Setiap kata adalah kemenangan yang sunyi. Suatu sore, Rendra menemukan Sari sedang mengajarkan lagu baru. Burung-burung kecil tidak takut, nyanyikan Sari dengan senyum. Tidak takut, ulang Naura dengan lebih mantap. Rendra merasakan ada yang menyesak di tenggorokannya. Selama bertahun-tahun dia mencari solusi di kantor-kantor mewah, di klinik-klinik swasta, di terapi-terapi mahal, dan ternyata jawabannya adalah perempuan yang duduk di lantai dengan gitar tua dan sandal yang sudah usang. Terima kasih, katanya tiba-tiba memecah momen itu. Sari berdiri dengan cepat, menundukkan pandangannya. Saya hanya menjalankan tugas saya, Pak. Tapi, Rendra tahu itu tidak benar. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah cinta. Dan di situlah bahaya itu bermula. Karena hari yang sama, Widya datang tanpa pemberitahuan. Dia masuk ke villa dengan keanggun yang sudah menjadi ciri khasnya. Pakaian sempurna, parfum mahal, senyum yang terukur. Tapi matanya sedang waspada. Dia mendengar tawa Naura dari koridor. Dan bukan tawa kecil sih, itu tawa yang jernih bebas. Widya berhenti seketika. Dia masuk ruang tamu. Tepat ketika Sari sedang menyelesaikan, Naura bertepuk tangan dengan penuh semangat. Pemandangan yang sangat domestik, kata Widya dengan nada tajam. Suasana berubah seketika. Sari mundur selangkah. Naura mengerutkan dahi. Rendra merasakan ketegangan itu. Saya tidak tahu kita sekarang mengadakan pertunjukan di ruang tamu utama, lanjut Widya sambil memandangi gitar tua itu. Ini bagian dari layanan kebersihan. Menundukkan kepala tapi tetap menjawab dengan hormat. Naura ingin mendengarkan musik. Bu, Widya tersenyum. Tapi bukan senyum yang ramah. Tentu saja, meski saya rasa kita perlu ingat peran masing-masing di rumah ini. Heneng. Rendra melangkah maju. Widya cukup halus, tapi tegas. Dan itu lebih menyakitkan dari kata-kata apun. Karena untuk pertama kalinya Rendra tidak berada di pihaknya. Naura sambil mencengkeram. Roksari berbisik, jangan dimarahi. Widya merasakan tusukan itu langsung ke dirinya. Anak kecil itu membela pembantunya. Ini bukan hanya ancaman emosional. Ini adalah sebuah invasi dan di dalam benak Widya mulai terbentuk sebuah keputusan yang dingin. Jika Sari adalah alasan dari semua perubahan ini, maka Sari adalah masalah yang harus dihilangkan. Rendra belum menyadarinya, tapi dia tidak hanya mulai mengagumi seorang perempuan yang tidak berasal dari dunianya. Dia sedang memulai sebuah perang diam-diam. Dan perang di kalangan orang-orang berpengaruh tidak dimenangkan dengan lagu, melainkan dengan menghancurkan nama baik seseorang. Rendra mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil tanpa menyadarinya. Dulu dia selalu sarapan sendirian di ruang kerjanya. Sekarang dia turun ke dapur begitu saja. Di jam yang sama ketika Sari menyiapkan buah-buahan untuk Naura. Dia bilang itu kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan di sini. Rumah itu tidak lagi terasa seperti museum yang membeku dalam waktu. Ada tawa-tawa kecil,
Ada langkah-langkah, mungil berlari di koridor. Ada lagu-lagu yang mengalir naik dari bawah tangga. Dan semua itu memiliki satu sumber yang jelas, Sari. Tapi Rendra tidak mau mengakui apa yang sedang terjadi. Apakah mungkin merasakan sesuatu lagi setelah mengubur cinta hidupmu? Suatu sore, sementara Naura tidur siang, Sari sedang di taman belakang menjemur pakaian kecil. Di tali jemuran sederhana yang dia buat sendiri. Angin menggerakkan rambutnya, cahaya sore membungkusnya dengan kehangatan yang hampir terasa tidak nyata. Rendra memperhatikannya dari teras. Dia tidak melihat seorang pembantu. Dia melihat seorang perempuan. Perempuan muda yang sederhana dengan tangan yang kasar karena pekerjaan, tapi dengan kelembutan yang tidak bisa dipelajari di universitas manapun. Perempuan yang tidak berusaha mengesankan siapapun, namun tetap saja melucuti pertahanannya. Tidak perlu, katanya sambil turun ke Sari terkejut. Maksud Bapak menjemur di luar. Ada mesin pengering di dalam. Dia tersenyum tipis. Sinar matahari meninggalkan aroma yang lebih harum dan Naura tidur lebih nyenyak. Kalau bajunya berbau udara segar. Rendra terdiam. Dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Menyelesaikan masalah dengan uang. Sari menyelesaikannya dengan perhatian. Bagaimana kamu melakukannya? Tanyanya. Tiba-tiba. Melakukan apa? Membuat dia mau hidup lagi. Sari menundukkan pandangannya. Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya hanya mendengarkannya. Kadang anak-anak tidak butuh dokter. Mereka butuh seseorang yang mau bersabar dengan mereka, kata. Itu menghantamnya keras. Arendra selama ini mencoba mempercepat proses duka putrinya, memaksakan kemajuan, membeli solusi. Sari hanya duduk dan menunggu. Bapak sangat mencintainya, tambah Sari dengan lembut. Itu terlihat jelas. Tapi cinta juga butuh waktu. Keheningan di antara mereka tidak lagi terasa canggung, terasa berbeda, lebih dekat, lebih manusiawi. Rendra merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, ketenangan. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak berbicara kepadanya sebagai pengusaha yang kuat, melainkan sebagai seorang ayah, dan itu menyentuhnya lebih dalam dari pujian. Manun. Dari jendela lantai 2 seseorang sedang mengamati. Widya datang untuk membicarakan detail pernikahan yang rencananya akan digelar sebulan lagi. Tapi yang dia lihat bukan percakapan antara majikan dan pembantu. Dia melihat kedekatan. Dia melihat kelembutan. Dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat pada Rendra saat bersamanya, dan dia mengerti. Ancaman itu bukan hanya soal hubungan dengan Naura, melainkan hubungan dengan laki-laki itu sendiri. Widya bukan orang yang naif. Dia pandai membaca ekspresi dan tatapan Rendra. Tidak lagi kosong. Dia sedang terbangun. Malam itu saat makan malam formal yang mereka bertiga hadiri, Widya berbicara dengan kelembutan yang dibuat-buat. Rendra, kurasa kita perlu mempercepat. Tidak baik membiarkan pertunangan terlalu lama. Sari yang saat itu sedang menuangkan air minum merasakan udara di sekitarnya berubah. Naura berhenti makan. Rendra tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya dia ragu, dan keraguan itu sudah cukup berbicara. Karena ketika seorang pria yang berkuasa mulai mempertanyakan keputusan yang tampaknya sudah pasti, itu artinya hatinya sudah memilih jalan yang lain. Widya menggenggam gelasnya. Jika Sari telah membawa musik ke dalam rumah ini, maka dia akan membawa keheningan kembali. Dan kali ini, bukan keheningan yang polos, melainkan keheningan yang dipaksakan. Villa itu terbangun dalam kekacauan keesokan harinya. Bukan kekacauan yang berisik sok, melainkan yang anggun tapi beracun.
Widya telah menyelenggarakan sebuah pertemuan kecil malam sebelumnya. Tidak ada yang mewah, hanya beberapa kenalan. Berpengaruh teh, dan percakapan-percakapan yang penuh strategi. Rendra hadir karena kewajiban. Sari tetap di tempatnya menyelesaikan tugasnya tanpa ikut campur. Tapi, keesokan paginya, Widya turun dari tangga dengan wajah pucat dan suara penuh amarah yang ditahan. Perhiasan, saya tidak ada. Kalimat itu jatuh seperti batu di air yang tenang, Pak. Hendra adalah yang pertama bereaksi. Apakah ibu yakin? Sangat yakin. Kalung batu hijau milik nenek saya hilang. Kalung itu bukan aksesori biasa, itu adalah perhiasan tua dengan nilai ekonomi yang tinggi dan makna yang jauh. Seluruh pegawai dikumpulkan di ruang tamu utama Sari. Ada di antara mereka bingung. Rendra turun beberapa saat kemudian. Ada apa? Ini. Widya mendekatinya dengan dramatisasi yang tertahan. Kecurian, hening pandangan-pandangan. Mulai saling bersilangan. Suasana menjadi berat. Siapa yang punya akses ke kamar pakaian semalam? Tanya Rendra dengan nada tegas. Pak Hendra berpikir sejenak. Pegawai biasa, Pak. Dan asisten. Baru ini membersihkan koridor lantai 2. Pandangan-pandangan perlahan berputar ke arah Sari. Dia merasakan pukulan itu tanpa ada yang menyentuhnya. Saya tidak masuk ke kamar pakaian. Manaun, katanya dengan suara bergetar. Tapi tetap bermartabat. Widya melangkah maju. Sungguh kebetulan yang aneh bahwa kalung itu hilang tepat saat ada orang baru yang datang. Bukan begitu, Rendra? Tuduhan itu tidak langsung, tapi justru karena itu lebih berbahaya. Itu ditanamkan. Naura yang sedang duduk di sofa sambil memegang buku mengangkat kepalanya. Tidak, katanya dengan jelas. Di luar dugaan. Semua orang terdiam. Gadis kecil itu berjalan menuju Sari dan menggenggam tangannya. Dia tidak mencuri. Kalimat itu jatuh seperti petir. Rendra merasakan kebanggaan dalam atas ketegasan putrinya, tapi juga tekanan yang semakin besar. Situasinya pilik. Jika dia mengabaikan tuduhan itu, akan terlihat seperti pilih kasih. Jika dia bertindak terlalu keras, dia akan menghancurkan sesuatu yang baru saja mulai tumbuh. Widya memanfaatkan. Tentu saja saya tidak ingin membuat tuduhan tanpa bukti, katanya dengan kemuliaan yang palsu. Tapi, mungkin yang tepat adalah memanggil pihak berwajib hanya untuk memperjelas semuanya. Sari memucat. Dia tidak punya kenalan berpengaruh. Dia berasal dari desa di mana sebuah tuduhan bisa mencoreng nama baik satu keluarga. Pax, saya tidak akan pernah menyentuh sesuatu yang bukan milik saya, kata Sari sambil menatap Rendra langsung. Bapak bisa memeriksa barang-barang. Saya bisa memeriksa semua yang saya punya. Tatapan itu bukan ketakutan, itu kejujuran. Rendra menahannya selama beberapa detik yang terasa seperti dia bisa memilih untuk mempercayainya di atas tunangannya sendiri. Widya menangkap keraguan itu dan tersenyum di dalam hatinya, karena itulah tujuannya menanamkan ketidakpercayaan. Polisi dipanggil, pemeriksaan dimulai. Jantung Sari berdegup kencang, tapi dia tidak menundukkan kepalanya. Naura tidak melepaskan tangannya dan tepat ketika skandal itu tampaknya tidak bisa dihindari. Seorang petugas keamanan masuk dengan tergesa. Pak, kami menemukan sesuatu. Widya langsung berbalik. Di mana? Di ruang pertemuan. Di bawah meja kecil di sudut kalung itu, ada Cisana, hening sempurna. Rendra menatap Widya. Widya menatap lantai. Selama sepersekian detik, cukup untuk memperlihatkan ketidaknyamanan. Aneh sekali, gumamnya. Pasti ada yang memindahkannya semalam. Tapi, tidak ada yang lagi berpikiran sama. Sudah jelas dan niatnya pun jelas. Sari tidak menangis.
hanya menarik napas panjang. Tapi ada yang berubah pada Rendra. Karena sekarang dia tidak hanya mengagumi perempuan yang telah menyelamatkan putrinya, dia juga menghormati martabatnya di tengah penghinaan. Dan ketika rasa hormat bercampur dengan rasa syukur, cinta tidak butuh waktu lama untuk muncul. Widya menyadari itu saat itu juga dia sudah menyerang dan gagal. Tapi dia tidak berniat berhenti. Karena dalam dunianya pertempuran dimenangkan dengan cara menguras lawan dan ini baru permulaan. Villa itu kembali tenang. Setidaknya di permukaan polisi pergi. Para pegawai kembali ke tugas masing-masing. Widya mengurung diri di kamarnya dengan alasan yang anggun tapi udara sudah tidak sama lagi. Ada yang tak. Rendra tidak bisa menghilangkan bayangan Sari yang berdiri di tengah ruangan. Dituduh secara tidak adil, namun tetap bermartabat. Malam, ketika villa sudah sunyi, dia mengetuk pintu kamar pelayan dengan pelan. Sari matanya sembab, tapi posturnya tetap tegak. Boleh saya masuk? Tanyanya. Dia ragu sedetik lalu. Mengangguk. Kamar itu kecil, sebuah tempat tidur sederhana, meja yang tidak banyak, dan gitar bersandar di dinding. Tidak ada kemewahan, tidak ada kepura-puraan, hanya kejujuran. Rendra merasa asing di sana. Ini pertama kalinya dia masuk ruang sesederhana itu di dalam rumahnya sendiri. Saya minta maaf atas apa yang terjadi, katanya. Akhirnya, saya tidak seharusnya membiarkan situasi itu berlarut sejauh ini. Sari menundukkan pandangannya. Saya mengerti Bapak perlu melindungi tunangan Bapak, kata itu terasa berat. Tunangan. Rendra menarik napas panjang. Saya sudah tidak yakin lagi. Apa yang perlu saya lindungi? Keheningan yang menyusul berbeda dari semua keheningan sebelumnya, tidak canggung, melainkan penuh muatan. Bak mulai Sari. Rendra koreksinya dengan lembut. Dia mengangkat pandangannya. Detai kecil. Itu meruntuhkan satu tembok yang tidak kasat mata. Rendra, saya tidak ingin menyebabkan masalah. Kalau kehadiran saya membuat tidak nyaman, saya bisa pergi. Kemungkinan itu menghantamnya lebih keras dari tuduhan manapun dia menjawab tanpa berpikir panjang. Naura membutuhkan kamu. Tapi jauh di dalam hatinya dia tahu bukan hanya Naura dia sendiri yang membutuhkannya. Saat kamu dituduh tadi, katanya melanjutkan, saya tidak meragukanmu sedetik pun. Mata Sari berkilau. Itu berarti lebih dari yang Bapak bayangkan. Guntur terdengar dari kejauhan. Hujan mulai turun, memukul jendela dengan lembut. Suasana semakin terasa intim. Kenapa kamu selalu sekuat ini? Tanyanya, siapapun di posisimu pasti sudah menangis. Berteriak. Dia tersenyum dengan sedih. Karena saya belajar bahwa ketika seseorang miskin, dia tidak punya kemewahan untuk kehilangan martabatnya. Kalimat itu menembus dirinya. Rendra melangkah lebih dekat. Terlalu dekat, dia bisa merasakan aroma parfum Sari. Yang sesederhana, tidak mahal, tidak, tapi hangat dan nyata. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, jantungnya berdetak dengan gugup. Sari, sejak kamu datang, rumah ini kembali bernapas. Dia menahan tatapannya dan saat itu tidak ada lagi pengusaha atau pembantu. Hanya dua orang yang terluka. Sedang menemukan penghiburan. Rendra mengangkat tangannya perlahan, ragu. Sedetik sebelum menyibakkan helai rambut dari wajah Sari. Gerakan itu lembut, penuh penghormat, tapi syarat makna. Sari memejamkan matanya sejenak dan dunia seperti berhenti seketika sampai sebuah suara memotong semua isu derit kecil di koridor. Keduanya menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapapun yang terlihat tapi seseorang telah ada di sana. Dan orang itu tidak akan
membiarkan kisah ini berlanjut dengan mudah. Karena ketika cinta mulai menyatakan dirinya, kebencian pun menjadi lebih berbahaya. Ya, memang ada seseorang di koridor itu dan itu bukan. Widya tidak percaya. Kebetulan. Dia percaya pada pengawasan. Dia sudah memperhatikan jarak yang semakin jauh dari Rendra. Cara dia menghindari pembicaraan tentang pernikahan, cara matanya mencari-cari. Bahkan ketika dia berpura-pura tidak melakukannya. Maka malam itu dia memutuskan untuk membuktikan apa yang sudah dia curigai dan dia melihatnya. Dia tidak mendengar setiap kata tapi dia melihat cukup banyak. Kedekatan, ketegangan, cara Rendra mengucapkan namanya itu sudah cukup. Widya tidak berteriak. Tidak membuat adegan. Itu bukan gayanya. Dia tersenyum dan mulai berpikir. Karena menghancurkan seseorang tidak selalu membutuhkan skandal yang langsung terkadang dilakukan dengan presisi yang tepat. Keesokan paginya, Widya menghubungi seseorang yang dia percaya. Seorang pria yang terbiasa menyelesaikan masalah secara diam-diam. Saya butuh informasi tentang seseorang, katanya dengan suara lembut. Sari, berasal dari sebuah desa kecil, saya ingin tahu segalanya, keluarga, hutang, masa lalu, semua. Jika tidak ada kesalahan yang ditemukan, dia akan membuatnya. Sementara itu, di dalam villa, Rendra tampak lebih bertekad dari sebelumnya. Dia sarapan bersama Naura dan Sari di meja yang sama. Mereka ditawa bersama. Naura menceritakan sebuah mimpi, sesuatu yang tidak terbayangkan beberapa bulan lalu. Tapi Widya mengamati semua itu. Dan ketika seorang perempuan yang berkuasa merasa tergusur, dia tidak bersaing. Dia menyerang. 2 hari kemudian serangan itu datang. Seorang pria berpakaian setelan gelap muncul di depan pintu. Dia mengaku mewakili sebuah lembaga keuangan dari kampung asal Sari. Tagihan yang belum diselesaikan oleh Ayaan, katanya dengan nada tegas. Jika tidak dilunasi dalam sista jam, kami akan menempuh jalur hukum. Sari membeku. Itu tidak mungkin. Kami sedang membayar secara cicilan. Menunjukkan dokumen-dokumen, bunga yang menumpuk, denda-denda, angka-angka yang mustahil. Rendra mengerutkan dahinya. Kenapa harus datang ke sini? Kami diberitahu bahwa Nona sekarang bekerja di rumah orang terpandang. Kami pikir beliau bisa menanggung. Halus, tapi kejam. Sari merasakan lantai seperti amblas di bawah kakinya. Informasi itu tidak bersifat publik. Seseorang telah mencarinya. Seseorang telah mengirimkan orang ini. Sore itu, dia menerima pukulan lagi. Telepon dari rumah sakit di kampungnya. Ayahnya semakin memburuk. Dia butuh tindakan medis yang mendesak dan uang yang tidak ada. Rendra saat mendengar ini bertindak tanpa ragu. Saya yang akan menanggung biayanya, katanya dengan tegas. Sari menggelengkan kepala, air mata tertahan. Saya tidak bisa menerima itu. Ini bukan belas kasihan, ini bantuan. Dan kamu sudah membantu putri. Saya saat tidak ada yang lain bisa, tapi menerima berarti sesuatu yang lebih. Berarti ketergantungan. Dan Widya tahu itu. Dari kamarnya, mengamati setiap gerakan, dia memahami bahwa rencananya sedang berjalan. Tekanan finansial, kerentanan emosional, potensi skandal. Jika Sari menerima uang itu, dia akan dituduh sebagai oportunis. Jika dia menolak, ayahnya bisa kehilangan nyawa. Ini adalah langkah yang sempurna. Begitu Widya pikir, karena dia lupa satu hal yang sangat mendasar. Sari bukan perempuan yang lemah dan Rendra bukan lagi pria dingin yang hanya menjaga nama baiknya. Malam itu, Sari mengambil sebuah keputusan. Dia tidak akan lari, tidak akan pergi.
begitu saja, tapi dia juga tidak akan membiarkan dirinya dibeli oleh siapapun. Dan ketika seorang perempuan sederhana memutuskan untuk mempertahankan sedikit yang dia miliki, kok dia bisa menjadi lebih berbahaya dari pengusaha manapun. Yang tidak dibayangkan Widya adalah bahwa permainannya sendiri hampir berbalik melawannya. Sari tidak bisa tidur malam. Itu. Telepon dari rumah sakit terus berputar di kepalanya seperti gema yang kejam. Ayahnya butuh tindakan sesegera mungkin. Angka-angkanya mustahil, waktunya tidak adil, dan harga dirinya terasa sangat berat. Saat fajar tiba, keputusannya sudah bulat. Dia turun ke dapur dengan koper kecil yang sama, persis seperti yang dia bawa hari. Seolah takdir sedang menutup sebuah lingkaran. Rendra menemukannya di sana. Saya mau pulang kampung, katanya tanpa basa-basi. Ayah, saya kritis. Dia tidak meminta bantuan, tidak banyak menjelaskan, hanya berbicara seperti seseorang yang sudah terbiasa menghadapi badai sendirian. Rendra menatapnya dalam diam ketegasan. Itu mengharukan sekaligus menyiksanya. Saya antar, jawabnya tidak perlu. Ini bukan pilihan. Itu bukan nada seorang pengusaha, melainkan nada seorang pria yang tidak mau lagi berdiri di pinggir. Naura muncul di depan pintu dengan rambut yang acak-acakan dan mata yang masih mengantuk. Kamu mau pergi? Tanyanya. Dan suaranya bukan lagi suara Sari membungkuk untuk memeluknya. Cuma beberapa hari saja, sayang. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan memeluk. Jangan sendirian. Dan kalimat kecil itu mengakhiri semua keraguan. Beberapa jam kemudian, Rendra menyetir melalui jalan-jalan yang belum pernah dia lewati seumur hidupnya. Mereka meninggalkan gedung-gedung kaca Jakarta, jalan-jalan lebar dan aspal yang mulus. Jalanan berubah menjadi tidak rata. Lalu tanah, lalu debu. Sari menatap keluar jendela tanpa bersuara. Dia tidak merasa malu, tidak juga bangga, hanya fokus. Tidak perlu melakukan ini, bisiknya. Setelah beberapa saat, perlu, jawab Rendra. Dia menatapnya, tidak bertanya lagi. Ketika mereka tiba, kontrasnya begitu nyata. Rumah rendah, dinding yang tidak dicat, tetangga yang menyapa dengan tatapan penasaran. Tidak ada jejak kemewahan yang selama ini dianggap Rendra sebagai hal yang biasa, namun ada sesuatu yang berbeda di sini. Orang-orang saling kenal satu sama lain, saling membantu tanpa kamera, saling menatap mata dengan tulus. Mereka masuk ke rumah kecil milik keluarga Sari. Ayahnya berbaring di tempat tidur sederhana, lebih kurus dari yang dibayangkan Rendra, tapi matanya teguh dan penuh martabat. Ayah, bisik Sari. Sang ayah menggenggam tangannya lalu menatap Rendra bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan penilaian yang tenang. Terima kasih sudah mengantarnya, katanya dengan suara lemah tapi jelas. Dia tidak meminta uang, tidak meminta penjelasan, hanya menahan tatapan itu. Dan Rendra memahami sesuatu saat itu juga. Keluarga ini tidak butuh belas mereka butuh dihormati. Dokter dari klinik terdekat menjelaskan prosedur yang dibutuhkan dengan cara yang lugas dan langsung. Tidak ada teknologi canggih, tidak ada kemewahan. Rumah sakit, hanya urgensi. Rendra keluar sebentar ke halaman, mengeluarkan teleponnya dan membuat 2 panggilan. Tapi kali ini berbeda. Dia tidak berbicara seperti pengusaha besar, dia berbicara seperti manusia biasa. Dia membayar semua biaya tindakan itu atas nama Sari tanpa transfer yang bisa dilacak dari perusahaannya, tanpa publikasi, tanpa syarat apapun. Sepakat kembali masuk, Sari menatapnya seolah sudah mengetahuinya. Saya tidak mau. Kamu merasa dibeli? Katanya sebelum Sari sempat berbicara.
Saya mengembalikan sesuatu yang sudah kamu berikan kepadaku. Apa yang sudah berikan? Tanya Sari dengan suara bergetar. Harapan. Tindakan medis itu dilakukan sore hari yang sama di sebuah klinik sederhana di kota terdekat Sari. Tidak melepaskan tangan ayahnya sekejap pun. Rendra duduk di ruang tunggu. Pikirannya melayang ke villa yang dulu terasa seperti es. Ketawa Naura, yang baru saja dia dengar ketatapan Sari saat mempertahankan martabatnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak memikirkan kontrak, dia memikirkan keluarga. Beberapa jam kemudian, dokter keluar, berhasil. Sekarang tergantung pada istirahat Sari. Menangis. Bukan tangis yang ditahan. Bukan yang tersembunyi, melainkan tangis yang nyata dan lega. Dan Rendra memeluknya bukan sebagai majikan, bukan sebagai dermawan, melainkan sebagai seseorang yang sudah tidak bisa lagi membayangkan hidupnya tanpa perempuan. Ini, malam itu mereka duduk di halaman rumah kampung itu. Langit penuh bintang yang tidak pernah bisa dilihat dari Jakarta. Sari mengeluarkan gitarnya, memainkan melodi yang lembut, bukan untuk mengesankan siapapun, melainkan sebagai rasa syukur. Rendra memandang di bawah cahaya redup dan dia tahu cinta tidak datang dengan dentuman kembang api. Ia datang perlahan dengan kesabaran, dengan martabat, dengan musik. Dan dia memahami sesuatu yang akan mengubah semua yang akan terjadi setelahnya. Jika dia ingin melindungi apa yang sedang mereka bangun, dia harus menghadapi siapa yang mencoba menghancurkannya. Karena saat kembali ke Jakarta, tidak ada yang akan sama lagi. Perjalanan pulang ke Jakarta tidak terasa tenang. Perjalanan kembali dipenuhi keheningan yang tidak lagi canggung, tapi penuh keputusan Sari menatap Cakrawala dengan pikiran yang jernih untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ini bukan sekadar cinta yang dia rasakan, ini adalah kepastian. Saat tiba di villa, ada sesuatu yang terasa berbeda, terlalu teratur. Sunyi. Pak Hendra. menyambutnya dengan ekspresi yang tidak bisa dia sembunyikan. Pak, kita perlu bicara. Rendra meletakkan tasnya di mereka masuk ke ruang kerja. Pak Hendra menutup pintu dengan hati-hati. Bukan urusan saya untuk ikut campur dalam pribadi. Tapi apa yang terjadi dengan hutang Sari bukan kebetulan. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Rendra tidak berkedip. Jelaskan. Sehari penagih itu datang. Widya menerima seorang pria di ruang duduk pribadi. Saya sendiri yang mengumumkan kedatangannya. Lalu saya melihatnya keluar membawa dokumen-dokumen di tangannya. Hening yang padat tidak terbantahkan. Sari menundukkan pandangannya bukan karena malu, melainkan karena sudah terkonfirmasi. Rendra mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar cemburu, bukan sekadar harga diri yang terluka. Ini adalah manipulasi. Dan dalam dunianya, itu adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Dia naik tangga tanpa mengumumkan kedatangannya. Dia menemukan Widya di kamar pakaian sedang mencoba gaun baru. Widya memandang cermin sebentar sebelum berbicara. Cepat sekali kalian kembali. Kamu memanipulasi hutang Sari tanpa basa-basi, tanpa kesopanan. Widya menahan refleksinya beberapa detik sebelum berbalik perlahan. Aku sudah peringatkan kamu bahwa perempuan itu akan membawa masalah. Jangan jawab dengan alasan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Rendra. Suaranya kehilangan kemanisan yang sudah dia latih diam. Berdiri sambil melihat seorang pembantu mencuri akal sehatmu. Dia melangkah maju. Dia tidak mencuri apapun dariku. Dia menjauhkanmu dari posisimu, dari nama baikmu, dari duniamu. Duniaku, jawabnya dengan ketenangan yang berbahaya. Sudah
Tidak ada artinya sejak 4 tahun lalu. Widya menatapnya untuk pertama kali. Tanpa topeng. Kamu akan menghancurkan reputasimu demi perempuan tanpa nama. Bukan tanpa nama keluarga, tapi tanpa uang. Dan ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Kalimat itu seperti tamparan yang anggun. Widya tertawa, tidak percaya. Jangan naif. Masyarakat tidak memaafkan keputusan. Kalau begitu biarkan mereka tidak memaafkan. Heneng ketegangan hampir terasa nyata. Pertunangan ini saya batalkan, katanya. Akhirnya gaun itu jatuh dari tangan Widya. Kamu bisa melakukan ini padaku. Bisa menikahi seseorang yang mencoba menghancurkan orang yang menyelamatkan putriku. Widya mendekatinya dengan putus asa untuk pertama kalinya. Kamu dia mencintaimu? Dia mencintai apa yang kamu miliki? Rendra menahan tatapannya dengan teguh. Dia adalah satu-satunya yang tidak melihat apa yang aku miliki. Dia melihat siapa aku sebenarnya. Itulah kekalahan yang sesungguhnya. Malam itu, pengumuman dibuat secara resmi. Keluarga-keluarga berpengaruh mendengarnya. Rumor mulai beredar. Telepon tidak berhenti berdering. Rendra tidak menjawab satuun. Sari di sisi lain merasakan beratnya. Ini terlalu besar. Bisiknya di dapur. Aku tidak mau menjadi penyebab perangmu. Kamu bukan penyebabnya. Jawabnya. Kamu adalah. Tapi meskipun pertunangan sudah dibatalkan, kerusakan sosial sudah bergerak. Komentar-komentar dimakan. Malam. Privat. Undangan yang tidak lagi datang. Tatapan-tatapan yang berubah. Widya tidak membuat skandal publik. Dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dia menjatuhkan insinuasi-insinuasi halus. Rendra sudah tidak waras. Oportunis. Krisis emosional yang tidak ditangani dengan baik. Tekanan itu mulai mengelilingi villa seperti kabut dan saat itulah Sari memahami sesuatu yang menyakitkan. Ini bukan hanya soal cinta. Ini soal ketahanan. Karena mencintai seorang pria yang berkuasa bukan tantangannya. Tantangannya adalah menanggung dunia yang datang bersamanya. Sementara Naura tidur sambil memeluk boneka kesayangannya, Sari memandang rumah itu dalam keheningan. Dia sudah mengembalikan suara kepada gadis kecil itu. Dia sudah mengembalikan harapan kepada pria itu, tapi mungkin harganya terlalu mahal. Dan di dalam hatinya mulai terbentuk sebuah keputusan yang akan menyakiti lebih dalam dari tuduhan manapun. Rumor-rumor itu dimulai sebagai bisikan, dan dalam beberapa hari berubah menjadi gema yang terus-menerus. Di pertemuan-pertemuan bisnis, Rendra memperhatikan tatapan-tatapan itu, komentar-komentar yang berkedok, saran-saran yang tidak diminta siapapun, tidak bijak. Mencampurkan emosi dengan reputasi. Putrimu butuh stabilitas, bukan skandal. Masyarakat sedang mengamatimu Rendra. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak takut kehilangan kontrak. Dia takut kehilangan Sari. Namun, Sari memang takut akan sesuatu. Dia takut menjadi alasan mengapa Naura kembali menderita. Suatu sore saat membantu gadis kecil itu mewarnai gambar di tan. Dia tidak sengaja mendengar percakapan antara dua pembantu baru yang direkrut melalui rekomendasi dari luar. Katanya dia akan segera dipecat sudah. Jelas. Perempuan seperti itu memang selalu mencari kesempatan untuk naik derajat. Kata-katanya tidak keras, tapi beracun. Sari berpura-pura tidak mendengar. Naura mengangkat kepalanya. Naik derajat itu apa? Sari memaksakan. Senyum. Tidak penting, sayang. Tapi itu, penting. Malam itu, Rendra menemukan Sari di teras sedang memandangi lampu-lampu kota yang jauh. Kamu terlihat jauh, Kak. Aku sedang berpikir. Jangan sendirian. Dia menarik napas panjang.
Duniamu besar. Rendra. Berkuasa penuh tuntutan. Aku tidak termasuk di dalamnya. Tidak mau kamu. Termasuk dalam dunia itu. Aku mau kamu. Ada di... Itu hal yang sama. Heneng. Dia melangkah lebih dekat. Aku tidak akan melepaskanmu karena komentar-komentar itu. Ini bukan komentar. Jawabnya dengan suara tegas. Ini konsekuensi. Hari ini mereka membicarakan aku. Besok mereka akan membicarakan Naura. Itu menghentikannya. Sari menatapnya langsung ke matanya. Aku bisa tahan. Dibilang oportunis. Aku bisa tahan kalau mereka mempertanyakan masa laluku. Tapi aku tidak bisa membiarkan putrimu kembali merasa tertekan karena aku. Rasa sakit dalam suaranya bukan drama. Itu kebenaran. Kamu bukan sebuah kesalahan, bisiknya, bukan. Tapi aku adalah sebuah konflik. Dan saat itulah dia mengucapkan kata yang paling sulit. Aku pergi. Kata itu jatuh seperti pukulan keras. Tidak, jawab Rendra. Langsung. Iya, karena kalau aku tetap di sini, kamu akan selalu memilihku melawan dunia dan itu akan mengikismu. Dan suatu hari nanti kamu akan melihatku dengan penyesalan. Tidak akan pernah. Dia mundur selangkah. Aku mencintaimu. Akhirnya dia mengakuinya dengan air mata yang tidak dia sembunyikan. Tapi cinta juga berarti tahu kapan harus mundur. Pengakuan itu meruntuhkan tembok terakhir. Rendra memegang bahunya. Jangan menyelamatkanku dengan cara kehilanganmu sendiri. Tapi Sari sudah memutuskan. Dini hari itu juga dia membereskan kopernya. Dia tidak membangunkan Naura. Dia tidak mau melihat Rendra menangis. Dia hanya meninggalkan selembar surat di atas meja kerja Rendra. Ketika Rendra terbangun dan mendapati suratnya, ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh. Suratnya sederhana. Terima kasih, sudah mengajariku bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di rumah yang beku. Butuh ketenangan lebih dari sekadar gairah. Dan aku perlu pergi sebelum dunia ini mengubahku menjadi seseorang yang kan aku. Rendra berlari turun. Villa itu kembali sunyi. Tapi bukan keheningan dingin. Ini adalah keheningan dari sebuah kehilangan yang disadari sepenuhnya. Naura terbangun dan mencari Sari. Di mana dia? Rendra tidak tahu harus menjawab apa. Sore itu gadis kecil. Itu tidak bernyanyi, tidak banyak bicara. Dan disitulah Rendra memahami pelajaran terberat. Melindungi seseorang tidak selalu berarti melepaskannya. Terkadang itu berarti memperjuangkannya. Meski seluruh dunia memandangmu dengan cara yang salah. Rendra masuk ruang kerjanya, memandangi lukisan-lukisan. Kontrak, simbol-simbol kekuasaan yang sudah dia kumpulkan sepanjang hidupnya. Untuk apa semua itu sekarang? Dia mengambil teleponnya, membatalkan 2 pertemuan, mengabaikan 3 panggilan masuk, dan mengambil 1 keputusan yang akan mengubah akhir dari kisah ini. Dia tidak akan membiarkan Sari berkorban sendirian. Karena ini dia tidak akan berdiri. Dia melihat cinta pergi karena ketakutan. Kali ini, dia akan memilih. Dan ketika seorang pria yang selalu memilih kekuasaan, memutuskan untuk memilih hatinya, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Rendra tidak memberitahu siapapun. Dia tidak memanggil sopir, tidak menyiapkan pidato, tidak meminta pendapat, hanya mengambil kunci mobilnya dan pergi. Sebelum ketakutan sempat membujuknya untuk tetap tinggal. Perjalanan ke desa itu tidak lagi terasa jauh. Kali ini bukan wilayah asing. Ini adalah tempat di mana dia memahami apa yang benar-benar penting. Sambil menyetir,
Kata-kata dalam surat Sari terus berputar di benaknya. Putrimu butuh ketenangan lebih dari sekadar gairah. Dia salah. Naura tidak butuh ketenangan yang kosong. Dia butuh cinta yang berani. Saat tiba di desa itu, dia tidak langsung pergi ke rumah. Dia bertanya tentang Sari. Seorang tetangga menunjuk ke arah lapangan. Dia sedang mengajar musik untuk anak-anak kampung. Itu membuatnya tersenyum. Dia menemukannya di bawah naungan pohon besar dikelilingi anak-anak yang duduk di tanah. Gitarnya berada di atas pangkuannya. Dia menyanyikan lagu sederhana dan anak-anak mengulangnya sambil tertawa. Tidak ada kesedihan di wajahnya. Yang ada adalah cahaya. Tapi ketika dia mengangkat pandangannya dan melihat Rendra, dunia seperti berhenti berputar. Lagu itu terlepas dari bibirnya. Anak-anak mulai berbisik-bisik. Rendra berjalan menuju dia tanpa melihat ke sekeliling, tanpa mengukur konsekuensi. Aku bilang, jangan datang, kata Sari dengan suara rendah. Ketika Rendra sudah berdiri di hadapannya. Dan aku bilang jangan pergi. Henning. Anak-anak memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Kamu tidak bisa menyelesaikan ini dengan tindakan impulsif. Tambahnya, aku tidak datang untuk menyelesaikan apapun. Aku datang untuk mengatakannya bahwa akulah yang salah. Dia mengerutkan dahinya. Dalam hal apa? Dalam membiarkanmu menanggung keputusan itu sendirian. Aku pikir melindungimu berarti menghormati pengorbananmu. Tapi yang aku lakukan hanya membuktikan bahwa dunia masih menguasa. Sari menatapnya dengan jantung yang berdegup kencang. Rendra. Dia menarik napas panjang lalu melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Dia berlutut di hadapannya, bukan untuk pertunjukan, melainkan karena keyakinan. Sebuah bisikan menyebar di lapangan itu. Aku tidak butuh perempuan yang setara secara sosial denganku, katanya dengan suara yang jelas. Aku butuh perempuan yang mengembalikan suara putriku dan kehidupan ke dalam rumahku. Sari merasakan lututnya gemetar. Bisa memberikanmu ketenangan dari masyarakat. Lanjutnya, aku tidak bisa berjanji bahwa tidak akan ada kritikan. Tapi aku bisa berjanji bahwa kamu tidak akan pernah lagi menghadapi apapun sendirian. Matanya basas, bukan karena jujur. Aku mencintaimu, Sari. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Untuk Naura, bukan karena apa yang kamu wakili. Aku mencintaimu karena siapa dirimu ketika tidak ada yang melihatmu. Keheningan itu mutlak. Seluruh desa seperti menahan napas. Sari memikirkan villa itu, tatapan-tatapan orang, rumor-rumor yang beredar, gadis kecil yang sudah kembali bernyanyi. Dia juga memikirkan ayahnya yang pernah mengajarnya bahwa martabat bukan tentang melarikan diri, melainkan tentang memilih dengan keberanian. Kalau dunia tidak mau menerima kita, katanya, maka kita bangun dunia yang baru. Kalimat itu meruntuhkan tembok terakhir. Sari meletakkan gitarnya ke samping, berlutut di hadapannya, dan menciumnya. Itu bukan ciuman dongeng yang sempurna, melainkan ciuman yang penuh air mata, penuh ketakutan, penuh keputusan. Anak-anak bertepuk tangan tanpa sepenuhnya mengerti, tapi merasakan emosinya saat itu sebuah mobil berhenti di pintu masuk desa. Naura turun berlari. Gadis kecil itu melesat ke pelukannya. Jangan pergi lagi. Sari memeluknya erat, menatap Rendra dan tahu bahwa ini bukan lagi sekadar kisah cinta antara dua dewasa. Ini adalah sebuah keluarga yang telah memilih untuk berjuang bersama. Rendra berdiri dan menggenggam. Dia tidak sedang mengalahkan masyarakat. Dia sedang berhenti hidup untuk masyarakat, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya.
Villa itu tidak lagi sama. Bukan karena furniturnya diganti, bukan karena ada dekorasi baru, melainkan karena keheningan berhenti menjadi penguasa. Dinding-dindingnya. Rendra menggelar akad nikah yang mewah. Tidak ada majalah yang meliput. Tidak ada tamu. Undangan eksklusif, tidak ada aliansi strategis. Hanya sesuatu yang jauh lebih penting dari semua itu. Akad nikah dilangsungkan di taman belakang rumah. Di bawah pohon yang sama, tempat Naura pernah mengucapkan kata-kata pertamanya. Setelah trauma itu, tempat itu memiliki sejarah, memiliki makna. Sari tidak mengenakan gaun rancangan desainer, dia mengenakan kebaya putih sederhana yang anggun tanpa kepura-puraan. Rambutnya dibiarkan terurai, senyumnya tulus. Rendra pun tidak mengenakan setelah megahnya seperti biasa. Hanya baju yang rapi dan bersahaja, tanpa keangkuhan, tanpa perisai sosial. Tamu yang hadir tidak banyak. Ayah Sari yang sudah pulih duduk di baris pertama dengan dada yang tegak dan penuh kebanggaan. Naura memegang gitar tua itu. Ya, gitar yang sama yang telah memulai segalanya. Saat tiba waktunya untuk ijab kabul dan janji setia, Rendra tidak membaca apapun yang disiapkan oleh orang lain. Dia berbicara dari hatinya sendiri. Bertahun-tahun aku percaya bahwa kekuasaan berarti mengendalikan segalanya. Tapi aku belajar bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah membiarkan dirimu berubah dan kamu. Sari menahan tatapannya. Aku tumbuh dengan berpikir bahwa aku harus menerima apa yang diberikan hidup tanpa meminta lebih. Tapi bersamamu aku belajar bahwa aku juga bisa memilih dan aku memilihmu. Itu bukan pernyataan yang itu teguh. Ketika Naura mulai memainkan gitar dengan bantuan Sari, emosi di taman itu tidak bisa ditahan lagi. Gadis kecil itu bernyanyi dengan jernih, penuh keyakinan, bahagia. Suara yang pernah menghilang kini memenuhi taman belakang. Rendra memejamkan matanya sejenak. Dia teringat sore itu ketika dia mendengar nyanyian dari balik koridor. Dia teringat tasnya jatuh ke lantai. Dia teringat es yang mencair dan dia memahami sepenuhnya pertanyaan yang selama ini menghantunya. Apa artinya memiliki dunia di bawah kakimu jika rumahmu kosong dari cinta? Dia punya jutaan rupiah. Dia punya perusahaan-perusahaan. Dia punya nama yang dihormati. Tapi tidak ada satuun dari itu yang berhasil melakukan apa yang dilakukan perempuan sederhana dengan gitar tua itu. Uang. Tapi dia punya melodi yang membuka hatinya dan dia memilih melodinya. Rumor-rumor itu perlahan padam. Yang dulu mengkritik menjadi lelas sendiri. Yang dulu mengamati. Masyarakat selalu menemukan topik baru untuk digunjingkan. Tapi kebahagiaan yang sejati tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Villa itu berhenti menjadi istana es. Ia berubah menjadi rumah dengan tawa-tawa, dengan musik, dengan pertengkaran kecil, dan pelukan yang panjang. Dan setiap kali Rendra pulang dari kerja, dia tidak lagi merasakan beratnya kerajaan bisnisnya. Dia merasakan kehangatan. Karena cinta tidak mengenal la société. Cinta mengenal keberanian. Dan terkadang orang yang datang tampaknya hanya untuk membersihkan rumahmu ternyata hadir untuk membersihkan jiwamu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu pernah ragu antara gengsi dan cinta, jika kamu pernah percaya bahwa uang bisa membeli segalanya lalu menyadari bahwa ternyata tidak, ingatlah ini. Kekayaan terbesar bukan terletak pada apa yang kamu miliki, melainkan pada siapa yang berhasil mengembalikan hidupmu ketika kamu pikir segalanya sudah hilang. Tuliskan di kolom komentar dari mana kamu mendengarkan kisah ini hari ini. Kami ingin tahu sejauh mana cerita-cerita ini menjangkau kalian dan
Jika kamu percaya bahwa cinta yang berani masih ada di dunia ini, subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya dan temani kami di kisah berikutnya yang mungkin akan mengubah hatimu, karena mungkin melodi berikutnya sedang menunggumu.